Dari Belesa Shopping RK menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa sekalian, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program senantiasa dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana Deb? www.anugrah.net. Dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa dalam kehidupan ini kita lahir nggak bisa memilih jenis kelamin kita apa, betul nggak Deb ya? Betul. Apakah menjadi laki-laki ataupun perempuan, dan pada zaman sekarang tentunya pada akhir zaman ini orang berkata tantangan kehidupan demikian besar. Seringkali dalam Good News Program kami membahas khususnya mengenai Wanita kewanitaan berkemenangan, ya. Dan jarang sekali atau belum pernah kami membahas tentang kepriaan. Hari ini suatu kesempatan yang luar biasa, ada satu topik yang sangat menarik yang sudah kita siapkan, yaitu 3 macam pria. 3 macam pria, bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah pertelevisian rohani Indonesia, yaitu Bapak Andreas Nawawi. Oke? Ya, jadi pemirsa seperti apa nanti bahasanya tentang 3 macam pria? Saksikan video klip yang berikut ini. Tuhan menciptakan manusia, pria dan wanita begitu unik, dengan wujud dan karakter yang berbeda satu sama lain. Tapi tahukah Anda, seiring waktu berjalan dan bertumbuhnya seseorang, itu akan membentuk jati diri manusia itu sendiri. Ada yang bilang pria berasal dari Mars dan wanita dari Venus. Ini menunjukkan bahwa pria dan wanita sulit memahami satu sama lain. Mereka seringkali berbeda pendapat dan tidak mau mengalah. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa di balik kesuksesan seorang pria tentu ada wanita perkasa di belakangnya. Namun sebaliknya, kalau pria tidak bisa membawa dirinya dengan baik, maka wanita juga bisa menjadi penghambat keberhasilan seorang pria. Ada 3 ta yang menjadi tantangan dalam kehidupan seorang pria: harta, tata, dan wanita. Narasumber kita hari ini akan menjelaskan semua tentang pria. Tantangan apa saja yang dihadapi pria saat ini dan jenis-jenis pria seperti apa yang ada di sekeliling kita. Mari kita ikuti perbincangan Good News bersama Andreas Nawawi, Direktur Paramount Enterprise, pengusaha dan juga hamba Tuhan. Pria kelahiran Bandung 24 Juli 1957 ini menikah dengan Christine Yonia dan dikaruniai 3 orang anak, Veronica, Deborah, dan Abraham. Pria yang pertama tuh namanya prianya wanita. Prianya wanita. Prianya wanita. Jadi prianya wanita ini kecenderungannya selalu ingin atraktif di depan wanita. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Tiga macam pria adalah topik yang sudah kami siapkan hari ini dalam Good News Program bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Andreas Nawawi. Shalom Pak. Halo, apa kabar? Selamat berjumpa dengan Bapak. Iya, saya senang sekali ini. Iya, jadi ini rupanya dia adalah seorang yang sangat kompeten Deb kalau kita tanya atau interview tentang kepriaan. Iya. Waduh. Silakan Deb. Pak,
Setahu kita zaman sekarang ini hidup sebagai seorang pria itu sangat sulit gitu, Betul, tantangannya banyak sekali gitu. Bisakah Bapak jelaskan kira-kira apa saja yang dihadapi oleh pria zaman sekarang ini? Jadi kan kalau kita bilang pria yang paling umum itu kan sebenarnya katanya ada 3 ta itu ya. Godanya kan tahta, harta sama wanita. Nah tapi sebenarnya di dalam perjalanan saya menemukan bahwa sebenarnya tantangan itu ada, tapi pribadi prianya juga ada gitu. Jadi pribadi pria itu menurut saya ada 3 jenis pria gitu. Nah 3 jenis pria ini ada pria yang pertama tuh namanya prianya wanita. Prianya wanita. Prianya wanita. Jadi prianya wanita ini kecenderungannya selalu ingin atraktif di depan wanita. Jadi cara berpakaian, cara berbicara, pokoknya segala sesuatu yang dibuat oleh pria ini, dia ingin menarik perhatian Berarti wanita sentris lah. Wanita sentris. Kemudian yang kedua? Nah yang kedua itu adalah prianya pria. Ini prianya pria bukannya hombreng gitu. Bukan pria sentris bukan ya? Tapi maskulin gitu maksudnya? Enggak, gini, karena pria itu punya kecenderungan, di antara pria pun kita bisa saling memuji kan. Nah biasanya ada pria yang senang dipuji di antara pria. Nah biasanya dipuji itu adalah keberhasilan seorang pria. Jadi prianya wanita itu lebih banyak penampilan fisik, baju, penampilan tubuhnya, semua dijaga cara ngomongnya yang dianggap bisa memikat wanita. Tapi kalau prianya pria, dia mungkin penampilannya sederhana, tapi prestasinya, kerjaannya mungkin hebat, bisnisnya maju, namanya terkenal, sehingga kalau dia ketemu temennya langsung, wah dulu hebat, terus makin lama makin hebat ya. Walaupun enggak lah, gue biasa aja, tapi hatinya langsung wow gitu. Karena ini prianya pria, jadi orang yang selalu kecenderungannya ingin mendapatkan pujian dari teman-teman prianya. Gitu. Oke, yang ketiga Pak? Nah yang ketiga itu ya, yang menurut saya namanya prianya Allah. Gitu. Prianya Allah artinya orang yang selalu berusaha untuk, pria yang selalu berusaha untuk menyenangkan hati Allah, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap hal, apapun yang dia mau perbuat, mau dia mau menikah, dia mau cari kerjaan, mau apa saja, yang ketiga ini selalu mengutamakan keputusan Tuhan. Jadi saya selalu, ini 3 hal ini sebenarnya berkali-kali saya ceritakan sama teman-teman saya, tapi ini merupakan surat yang saya buat untuk anak saya yang laki. Karena saya lihat di dalam perjalanan banyak pria, sebenarnya yang paling utama adalah menjadi pria yang ketiga, yaitu prianya Allah. Karena kalau kita berkenan sama Allah, kita berkenan sama Tuhan, maka pekerjaan kita akan dibuatnya berhasil, kita akan terus jadi kepala dan tidak jadi ekor. Dan kemudian keluarga kita juga akan diberkati. Jadi secara keseluruhan, hidup kita akan lebih bahagia. Itu idealnya Pak ya. Betul. Nah, tapi sekarang kita lihat nih Pak, banyak orang-orang yang istilahnya mereka bertumbuh, dibesarkan dari latar belakang keluarga yang misalnya broken home. Atau misalnya tidak tahu siapa orang tuanya, bahkan lahir atau besar di panti asuhan misalnya. Nah, yang sering kali membuat orang-orang ini menjadi istilahnya destroyer, atau masa depannya atau masa lalunya hancur Pak. Kita bicara masa lalu seseorang yang hancur, kemudian dia hidupnya begitu rusak, atau somehow ada satu kejadian yang merusak kehidupan pada waktu masa kecilnya, dan kemudian dia menjadi suatu makhluk yang liar gitu. Nah apakah nanti dalam acara ini kita bisa membahas bagaimana pemulihan-pemulihan ini bisa terjadi? Menurut Bapak gimana? Jadi saya percaya sekali, saya pernah membaca satu buku, gara-gara buku itu saya akhirnya merasa bahwa sekalipun orang sudah sebobrok apa, tetap punya harapan untuk berubah. Dan dalam buku itu judulnya Lahirnya Seorang Kesatria. Jadi kesatria itu nggak pernah, jadi kalau pangeran-pangeran ini ceritanya kesatria atau pangeran-pangeran zaman dulu, itu nggak pernah lahir terus didiamkan dan akhirnya jadi pangeran, nggak bisa. Nah, itu dididik secara khusus, diberi banyak hal secara khusus, sampai akhirnya orang itu menjadi suatu pribadi yang seperti yang diharapkan. Jadi menarik sekali deh, nanti kita akan bicara masalah ini. Kita akan take a break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Jadi rupanya pria itu mempunyai satu sifat dalam hatinya itu sebagai hero, sebagai pahlawan. Dan dia tuh merasa kalau dia bisa melakukan sesuatu, eksperimen yang harusnya nggak dilakukan tapi dilakukan, kalau dia punya pengertian yang salah, dia merasa hebat gitu. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good.
apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah 3 macam pria. Langsung aja kembali ke Pak Andreas Nawawi. Pak, kita sekarang mau belajar lebih dalam lagi tentang prianya wanita. Maksudnya bagaimana sih Pak? Bagaimana kita bisa akan tahu, oh pria ini adalah prianya wanita? Iya, ini sebenarnya kalau kita mau jujur lihat, ini banyak korbannya di sini nih, prianya wanitanya. Jadi orang yang makanya terjadi kasus perselingkuhan, perzinahan, kemudian seks bebas, itu semua karena hal ini gitu. Jadi rupanya pria itu mempunyai satu sifat dalam hatinya itu sebagai hero, sebagai pahlawan. Dan dia tuh merasa kalau dia bisa melakukan sesuatu, eksperimen yang harusnya nggak dilakukan tapi dilakukan. Kalau dia punya pengertian yang salah, dia merasa hebat gitu. Jadi seringkali yang larangan-larangan tuh sering ditabrak oleh pria, karena pria merasa ketawa dia. Kesenggol rupanya. Jadi pria, contohnya gini, kalau misalnya pria batuk ya, makan obat. Kan banyak pria bilang, enggak lah, enggak usah gitu ya. Gitu aja makan obat. Gitu aja makan obat gitu. Hujan, pakai payung. Perempuan pakai, laki-laki enggak usah. Nah ini pria ini ininya yang seringkali egoisme tinggi. Nah seringkali jadi ketika dia ketemu ada orang yang kelihatannya lebih lembut, lebih apa, dia langsung jatuh. Nah wanita itu kan kecenderungannya lemah. Dan jadi berkali-kali terjadi perselingkuhan. Karena ada wanita yang sepertinya memberi kesempatan untuk pria itu menjadi pahlawan. Nah ini, jadi gini, kata dasar pria di dalam bahasa aslinya, ya, bahasa Ibrani itu geber. Dan geber itu artinya hero. Jadi pria itu suka untuk jadi hero. Jadi setiap kejatuhan begitu wanita, disanjung ya? Iya, disanjung, langsung kelepek-kelepek gitu. Begitu dia kamu udah hebat, dihargai, langsung dia merasa sepertinya menjadi satu pribadi. Nah, jadi ini nggak salah sebenarnya. Ini rahasia nih buat ibu-ibu yang di rumah. Kalau Jadi suami-suami tidak mendapatkan penghargaan di rumah, nah, di kantor atau di tempat kerja atau di lapangan basket atau lapangan futsal, tempat biliar misalnya. Iya. Karena kan dibilang, wah bapak keren nih bajunya nih, bapak keren nih cukurannya nih. Ah masa sekali dua kali lama-lama, masa iya lama-lama gitu. Di Good News ini Pak, kita udah sering kali bahas tentang wanita, tapi kalau pria baru kali ini Pak. Jadi ini mempelajari sesuatu yang baru gitu ya. Memang jadi kejatuhan di situ, makanya setiap kali jadi godaannya tuh di situ. Dan yang kedua, pria tuh gampang sekali tergoda dengan pandangan. Makanya kalau wanita yang bisa menjatuhkan atau merangsang pria ya, udah rendahin semua asal gitu langsung pria udah lemes dan itu ada satu hormon di dalam dia itu yang ini ngomong sedikit boleh kan? Boleh, silakan Pak, silakan. Namanya saya lupa namanya apa. Tapi kalau hormon itu sudah masuk ke dalam otak dan merangsang untuk melakukan tindakan naluri seksnya bangkit, itu tidak akan bisa berhenti sebelum disalurkan. Ada point of no return istilahnya. Dia kalau dirangsang terus, lama-lama dia nggak bisa harus melakukan itu. Tabrak aja ya? Tabrak aja, karena jagoan itu kan, jagoan. Nah tapi kalau misalnya kita bisa menempatkan pria dalam porsi yang benar, istri saya tuh, saya salut sama dia. Jadi dia tuh kalau beli baju buat anak-anak, saya kan sibuk sekali. Dia nggak pernah kasih ke anak-anak saya. Dia tunggu sampai saya pulang, kemudian dia bilang, sini, nih papi beli baju buat kamu. Terus saya juga, saya suruh saya kasih, terima kasih papi, dia bilang terima kasih papi, dan saya merasa sepertinya sudah jadi daddy yang hebat gitu. Padahal yang belajar istrinya. Jadi kalau dia bisa menempatkan itu, nah disitulah akibatnya atau penyebabnya Tuhan mengatakan bahwa wanita itu adalah penolong yang sepadan, equal helper. Nah kata equal helper itu menarik sekali, waktu saya pelajari berkali-kali rupanya tidak semua wanita akan bisa menjadi penolong bagi prianya. Hambatan apa yang kira-kira seorang wanita itu nggak bisa menjadi penolong yang sepadan? Ya, kalau dia merasa tersaingi dengan keberadaan suaminya sebagai kepala. Jadi kalau misalkan kepala rumah tangga itu pria. Kalau dia merasa bahwa dia kepala dan dia harus submit sama dirinya, maka jadilah sesuatu yang baik dalam rumah tangga itu. Tapi kalau wanita itu yang mengambil otoritas suami, karena kan ada banyak juga suami-suami yang dominan. Betul. Di Alkitab ada kan Isabel sama Ahab. Begitu Isabel ngambil alih, Ahabnya langsung jadi masalah, tunduk. Nah, jadi itu nggak boleh. Jadi sebodoh-bodohnya suami,
kasarnya tuh misalkan latar belakangnya jelek lah, miskin lah, bodoh, tetap kita harus appreciate dia karena dia punya dasar hero itu. Dan kalau dia ditempatkan sebagai kepala, maka dia akan menempatkan dia sebagai seorang raja. Dan itulah yang Tuhan mau, jadi raja, jadi imam di dalam rumah tangga. Nah kalau sudah jadi raja, jadi imam, keluarga itu akan menjadi keluarga yang baik. Anak-anak akan menjadi teladan. Dan banyak kali kalau kita tahu ada anak-anak yang menjadi punya kelainan seks, itu terjadi karena ayah yang tidak berfungsi, tidak bisa menunjukkan figur yang benar di dalam rumah tangganya. Iya, karena apa yang dia lihat tidak seperti yang dia harapkan gitu ya. Apalagi kalau misalkan yang menjadi dominan itu ibu, akibatnya anak-anak merasa siapa sebenarnya jadi kepala. Dan akhirnya anak itu bisa labil, confused ya, beda. Akhirnya dia bisa jadi homoseks, yang perempuan bisa jadi lesbian, dia bisa jadi yang lain-lainnya. Ya. Pak, adakah contoh di dalam Alkitab yang prianya wanita ini? Ada, Absalom. Absalom ya? Absalom itu selalu katakan bahwa rambutnya dia pelihara dengan baik, bajunya, semuanya ditata dengan baik supaya dia bisa memikat setiap orang wanita yang melihat dia. Dan hari ini banyak sekali gitu. Apalagi teman-teman yang seusia saya ya, udah 50 ke atas yang itu sudah mapan ya Pak ya, masuk level kemapaman, jadi semua bisa dibeli teman-teman gini, teman-teman saya itu yang usia udah 50 ke atas ya. Harusnya modelnya udah nggak gitu, dia masih pakai celana ketat, masih pakai sepatu las. Skinny jeans. Ya, udah gitu pakai rambutnya masih ya pokoknya semua ditata seperti layaknya anak muda. Saya pikir ya ada istilah pubertas kedua. Tapi sebenarnya itu menandakan bahwa itulah pria wanita yang belum sembuh-sembuh gitu. Ada nggak misalnya hubungan dengan, sekarang kan disebut cowok metroseksual. Nah ini istilahnya ada iklan, ada tukang potong rambut itu aja istilahnya zaman dulu perempuan tuh mahal banget. Sekarang cowok potong rambut tuh mahal banget gitu karena, istilahnya. Nah ini justru budaya atau tren pada hari ini itu mengedepankan pria yang wanita ini. Hari ini. Jadi banyak hal yang dulu tidak dilakukan oleh pria. Tapi sekarang dilakukan. Iya, spa gitu, aneh ya Pak ya. Semua. Jadi karena ini kenapa? Karena mereka ingin tampil cik gitu, tampil beda depannya wanita. Jadi kalau sudah seperti itu, tapi kalau misalkan kita ketemu nih ya, pria-pria kita lagi hangout bareng laki-laki, teman semua laki-laki, kita nggak ada yang sampai rapi-rapi, biasa aja. Kalau yang ada wanitanya satu. Begitu kita mau kumpul ada cewek, walaupun sudah nikah nih, langsung dandanya. Cari perhatian semuanya, ya. Itu artinya pria wanita. Prianya wanita. Tipe yang manakah Anda atau tipe yang manakah suami Anda? Ya, ini sangat penting untuk kita pelajari dalam Good News Program. Jangan kemana-mana pemirsa sekalian. Di dalam kehidupan kita selalu banyak masalah yang menerpa kehidupan kita. Di layar televisi Anda ada nomor telepon yang dapat Anda hubungi sekarang juga. Anda bisa kirim SMS kepada kami. Anda bisa kirim email kepada kami. Ada konseling dan tim doa yang senantiasa untuk berdoa buat Anda. Stay tune di Good News Program. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik.
Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Alders Daniel dan Home Dari Good News Program, thank you. Oke, good. Oke, kembali kepada Pak Andreas Nawawi, puji Tuhan Pak. Pak, orang-orang yang terjebak sebagai prianya wanita, langkah apa yang harus dilakukan untuk mereka bisa istilahnya mungkin dampak atau kerusakan sudah terjadi nih. Iya. Nah, how to get out? Bagaimana keluar dari hal-hal jebakan ini gitu. Jadi memang pria itu aneh sekali. Jadi pria itu yang seperti saya katakan sebelumnya bahwa dalam buku itu Lahirnya Seorang Kesatria, itu dikatakan bahwa ada banyak orang involved di dalam pembentukan pribadi seorang kesatria. Dan demikian juga dalam pria. Jadi pria itu kita nggak lahir jadi seperti ini, enggak. Ada banyak orang yang memberikan influence hidup kita. Ya, seperti bangunan yang dibangun gitu ya. Dan influence yang terbesar harusnya diberikan oleh seorang ayah kepada putranya. Wow. Itu harus. Jadi is a must. Jadi kita nggak bisa gini, wah kali ini gue nggak bisa. Makanya saya sangat keberatan dan saya sangat menekankan kalau ada di dalam acara ini nih, jangan pernah menyerahkan pendidikan anak hanya kepada istri. Karena kita sibuk sebagai laki-laki, kita bilang gini, oh kalau anak itu urusan bini gue. Dan kemudian kalau ditanya, kenapa anak lu nakal? Ini bini gue sih, gak punya waktu, bini gue gini, salah. Lah, karena tapi gimana Pak, jalan keluarnya kalau misalnya seperti itu kan istilahnya memang kebanyakan dikenal, apalagi di negeri Indonesia ini, laki-laki harus bekerja gitu. Nah terus gimana? Nah gini, jadi di dalam kita bekerja, saya selalu mengutamakan keluarga itu nomor satu. Buat prinsip saya, nomor satu itu Tuhan. Nomor dua itu keluarga, nomor tiga baru pekerjaan. Karena saya tuh masih ingat, bos saya dulu pernah mengatakan demikian. Kalau kamu meninggal, hari ini meninggal nih, ya, dalam waktu 1 minggu, saya bisa dapatkan manajer, direktur, atau presidir yang sama, bahkan lebih baik dari kamu, seminggu. Tapi your family akan kehilangan selamanya. Betul. Wow. Itu jadi buat saya, wah dulu kalau gitu untuk saya, keluarga itu segalanya. Jadi saya masih ingat ketika saya harus ada 10 hari di Belanda, atau ketika saya dulu pernah di Jepang, saya pernah tinggal di Jepang cukup lama. Pada waktu itu nggak ada HP, tidak ada internet, belum zamannya internet. Itu saya tulis surat supaya lebih cepat 3 hari sekali. Itu 3 hari kesini, 3 hari saja, 3 hari sekali saya kirim surat, saya ngomong sama anak saya ngomong,
bacain ke anak saya, kasih itu. Jadi saya harus kasih influence sama anak saya. Walaupun absen. Baru absen. Jadi kalau sekarang enak, ada telepon, ada chatting, apa bisa. Betul. Tapi di atas segalanya harus sediakan waktu. Harus sediakan waktu. Jadi kalau misalkan anak, misalkan gini ya, saya kalau misalkan di kantor, anak buah saya bilang, Pak saya minta izin, anak saya hari ini perform. Dan saya harus lihat, saya bilang kamu harus pergi dan jangan terlambat. Karena kerjaan masih bisa nunggu, tapi anak nggak bisa. Dan anak itu aneh sekali, umur yang paling rentan itu 0 sampai 5. Dan biasanya 0 sampai 5 kita kasih pembantu. 5 sampai 12 itu masih penting. Tapi di situ basic banyak yang kita udah ketinggalan. Maksudnya 5 sampai 12 itu kita sebagai orang tua, kita tetap bisa kasih inputan. Tapi 0 sampai 5 itu nggak boleh kehilangan kesempatan itu. Itu golden moment ya? Jadi makanya saya dulu, waktu anak-anak saya masih kecil, begitu saya pulang kantor, saya nggak pakai acara apa-apa lagi. Saya di rumah, main sama mereka, tidur saya temenin sampai tidur. Jadi waktu dulu saya punya kisah, tiap malam saya punya cerita. Tiap malam, asal saya ada di Jakarta, saya selalu tinggal dengan anak saya. Saya ngomong sama mereka, apalagi anak laki, harus dikasih kesempatan lebih. Dan kalau saya keluar kota, mulai mereka SMP, jadi usia 12 lebih, giliran. Karena tugas saya tuh dulu keluar kota seminggu bisa 2 kota. Jadi kadang-kadang saya datang dari airport, bawa koper, istri saya sudah nunggu di mobil, kopernya ganti langsung berangkat lagi. Saking sibuknya tuh. Dan itu saya berusaha bawa anak saya. Kalau libur, ayo kamu ikut papi. Jadi saya berdua. Dan sebulan sekali giliran makan sama anak saya. Jadi ada anak saya perempuan, anak saya laki, giliran. Cuman satu aja yang dibawa? Satu, nggak boleh bawa yang Dating lain. Ya? Dating. Karena itu bagus tuh. Jadi buat anak perempuan kita tuh sebenarnya date pertama itu harus sama kita. Kalau buat anak laki, kita hero pertama tuh kita. Ya, betul, ayah. Betul. Buat anak perempuan, dating pertama tuh sama kita. Wow. Jadi nggak boleh, ini nggak bisa, oh ini papi nggak bisa, kasih mami nggak. Jadi jelas istri saya tuh tahu. Dia bilang dia kan punya schedule, ini kamu udah waktunya makan sama si A. Kamu harus makan sama dia. Dan saya cari restoran bukan yang ece-ece, McDonald, enggak. Saya cari restoran yang bagus. Dan kemudian saya ngomong, saya cerita, ngobrol, seperti layaknya seorang pria treat seorang wanita. Duduk, saya tarikan kursi, saya suruh pilih makanan. Wow. Supaya dia tahu bahwa mereka spesial. Gimana rasanya kalau misalnya orang berkata kan rasanya aneh gitu, awkward gitu, anak sendiri diperlakukan seperti itu? Iya, banyak orang-orang teman-teman saya juga mencoba dan bilang gila loh. Ternyata nggak gampang ya, duduk berdua nggak bisa ngomong. Diem aja. Iya, tapi saya ngomong. Dan kalau kita ngomong, anak kita akan cerita juga apa sama kita. Iya. Karena terbuka. Gitu. Nah ini mungkin banyak orang yang perlu belajar nih Pak dalam hal ini karena apa? Orang tua memandang anak sebagai satu source yang tidak mendatangkan keuntungan. Yeah. Karena kalau kita ngomong dengan bisnis partner atau dengan klien kita, kan gampang. Istilahnya semakin kita sweet talk dengan mereka, kesempatan berbisnis atau mendapatkan keuntungan ini akan semakin besar. Tapi apa yang mau diomongkan dengan anak nih? Silakan Pak. Kalau saya segalanya, karena gini, hari ini mungkin mereka masih kecil. Ya. Tapi one day kita sama. Satu kali, dialah yang kasih makan kita. Dia piara kita. Nah, kalau customer kita, bos kita di kantor, dia nggak akan selamanya sama kita. Anak akan selamanya sama kita. Nanti kalau kita sudah tua, siapa yang akan piara kita? Wow. Ya saya lihat dari orang tuanya Pak Daniel kan tetap ada. Kita akan look after mereka, betul nggak? Iya. Masa kita mau minta dipelihara oleh customer kita? No way. Siapakah mereka? Jadi investkan waktu Anda sekarang buat anak-anak Anda. Repeat order pun terbatas gitu ya. How we treat our children. Itu akan terjadi bagaimana mereka akan treat kita di masa depan. Orang tua ini kesempatan yang baik kita belajar bersama-sama dengar sesuatu yang mulia. Oke, silakan. Ya, sekarang waktunya kuis pemirsa ya. Pertanyaannya mudah sekali. Apa judul atau topik dari Good News program hari ini? Anda bisa kirimkan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap dan jawabannya. Kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan pula nomor HP Anda. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku, ya, Guard Your Family, persembahan dari Anugerah Ministries. Ini adalah buku kedua yang kami tulis dan buku ini mengajari keluarga-keluarga bagaimana caranya menjagai agar keluarga kita tetap menjadi keluarga yang ilahi, ya, dengan melindungi 4 area kehidupan keluarga Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News program. Anak saya izinkan untuk hidup sendiri, seperti sendirian, nggak mungkin lah. Saya pasti akan jaga lindungi dia.
Shalom pemirsa, apa kabar Anda? Kami berharap Anda semua dalam keadaan yang dilindungi Tuhan. Pemirsa, informasi kali ini datang dari negara Singapura. Beberapa bulan yang lalu, Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina diundang untuk menyampaikan firman Tuhan di negara Singapura. Suatu kesempatan yang luar biasa dapat menyampaikan firman Tuhan di negara Singapura. Seperti apa kegiatan mereka di sana? Mari kita ikuti liputan berikut ini. Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina melayani di Singapura. Mereka berbicara di beberapa gereja dan persekutuan doa. Pada 2 hari Minggu, mereka berbicara di Church of Christ, Covenant Vision Christian Church, Emmanuel Christian Church, dan IPEC Fellowship. Sepekan itu, mereka juga membagikan firman di YMCA Fellowship, Rose of Sharon untuk Ladies Fellowship, Barnabas Co untuk Men Fellowship, Tanglin Fellowship, dan Upper Room Fellowship. Pesan yang mereka sampaikan kali ini yang terutama adalah detak jantung Tuhan. If you always praise Jesus in the moment of anything, upturn or downturn, blessing or even losing many things, you are maintaining a good relationship with your server. Satu perjalanan yang sangat mengesankan, di mana kedua hamba Tuhan ini dapat memberikan dorongan kepada gereja dan persekutuan doa di Singapura, melaporkan kegerakan Tuhan yang dahsyat di Indonesia, juga menguatkan persahabatan dan kemitraan yang telah terwujud selama bertahun-tahun ini, baik secara organisasi maupun secara pribadi. Terima kasih kepada IPEC Ministries yang telah mengkoordinasi jadwal, juga saudara-saudari dalam Kristus untuk semua ramah tamah yang telah diberikan. Tuhan memberkati. Pemirsa, firman Tuhan menyuruh kita untuk menyampaikan kabar baik sampai ke seluruh bangsa. Terus dukung kami dalam doa supaya kami dapat menyampaikan kabar baik ke bangsa-bangsa lainnya. Ikuti terus Good News Program bersama Andreas Nawawi yang tentunya dapat memberkati saudara, terutama kaum pria. Stay tune on Good News Program. Masih bersama kami dalam Good News Program, topik kita hari ini 3 macam pria. Kembali ke Pak Andreas Nawawi. Nah, tipe pria yang kedua adalah prianya pria. Tadi Bapak sudah jelaskan sekilas gitu, tetapi bisa diperdalam gitu Pak. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini loh prianya pria gitu. Jadi pria itu tadi saya katakan kan, jadi memang ini harus jadi dasarnya. Jadi pria itu kata dasar yang digunakan untuk kata pria itu geber. Dan geber itu artinya hero, pahlawan, yang gagah perkasa, yang hebat. Jadi pria itu suka untuk disanjung, pria itu suka untuk dipuji. Nah, pembunuh dari John Fitzgerald Kennedy, Presiden Amerika, itu karena dia dari kecil direndahkan terus. Dan waktu direndahkan sebagai seorang pria, punya istri juga merendahkan dia. Dan satu kali dia berpikir dia harus menunjukkan bahwa dia pria yang punya harga. Dia bunuh Presiden Amerika supaya orang nggak bisa lupa sama dia. Wow. Jadi, gitu ya? Jadi memang kasihan. Jadi pria ini sudah pribadi yang menurut saya, bukan karena saya pria, tapi kalau ada para wanita, para istri-istri, harusnya beri kesempatan suamimu untuk menjadi pahlawan di rumah. Karena kalau nggak jadi pahlawan di rumah, dia akan pahlawan di luar. Mau di mana lagi? Iya, di mana lagi. Jadi kasihan, pahlawan kesiangan itu. Jadi dia jadi pahlawan di kantor, nanti pulang ke rumah jadi kayak tikus lagi. Kasihan, lebih baik di rumah dihargai, keluar dia akan pede. Nah, anak laki harus seperti itu. Nanti kapan ada waktu saya akan cerita lagi. Tapi pria itu orang yang selalu merasa dia ingin pria lain itu menghargai dia. Dan kebanggaan seorang pria itu kesuksesan, keberhasilan, kesuksesan. Jadi karir dalam pekerjaan, pencapaian karir. Misalkan jadi, wah lu gue denger sekarang jadi bintang film ya. Wah gue denger lu bisnis lu maju ya. Wah gue denger lu sekarang jadi direktur ya. Wah gue denger lu sekarang jadi manajer ya. Kita teman-teman semua masih staff, lu udah manajer sendiri ya. Wah gue denger hotel lu maju ya. Wah gue denger hotel lu udah 5 sekarang ya. Wah gue denger lu sekarang jadi duta besar ya. Dan itu menjadi sesuatu yang wow. Kebanggaan buat dia. Jadi dia ingin dikagumi oleh teman-temannya sesama pria. Ini sebenarnya salah satunya juga mungkin pada waktu kecil ayahnya tidak melakukan hal tersebut. Kurang pujian dari seorang ayah. Jadi saya beruntung walaupun ayah saya bersama saya tidak lama. Tapi ayah saya seorang yang sangat bisa menghargai anak-anaknya. Waktu dia mau meninggal, dia lepaskan jam Rolex-nya. Dan gue dibilang, kamu anak paling besar, dan ini jam ini ada nama papi, ini buat kamu. Saya nggak bisa lupa apresiasi yang dia berikan untuk saya. Jadi hal kecil, tapi harus tunjukkan beda. Dan itu
Kalau dia menerima di rumah, di luar dia akan stabil. Nah jeleknya ini kalau di rumah nggak terima, nggak menerima penghargaan itu, maka di luar kan nyari. Bisa nggak anak kita cenderung akan menjadi anak yang manja karena terlalu nyaman dan aman di rumah? Nah, caranya penghargaan yang diberikan itu harus yang benar. Ya. Jadi jangan pernah memberikan pujian tanpa ada usaha. Jadi anak itu harus dikasih. Jadi anak saya yang laki, itu ada masanya ketika dia masih belum lulus SMA loh. Itu ada masanya namanya pendewasaan seorang pria. Ya. Jadi saya suruh kerja di hotel. Dan waktu itu dia kerja di hotel, capek. Dia telepon sama saya, papi tahu nggak, saya ini sekarang lagi naik mobil nggak pakai AC, harus nganterin laundry ke pabrik-pabrik di Tangerang. Ya, tahu. Capek nih, sama. Papi juga capek. Tapi untuk pulang saya hargai, kamu jadi laki-laki. Ada satu suku Indian yang mendewasakan anak lakinya itu dengan cara dilepas di hutan sendirian. Nggak boleh teriak, nggak boleh nangis. Waktu anak itu malam dia ketakutan, tapi kalau dia nangis dia gagal jadi seorang pria. Seorang pria dewasa. Waktu pagi dia bisa bangun, dia lihat kiri kanan gelap sekali, dia takut sekali. Dia bingung kok berantak tega-teganya bapak gue ninggalin gue di sini. Dia tuh lihat ke belakang, dia kaget. Di belakang ternyata ayahnya sudah siap dengan pedang dan tombak. Jadi tidak mungkin seorang ayah meninggalkan anaknya. Tapi izinkan mereka untuk menghadapi dunia ini sepertinya sendirian, tapi enggak. Anak saya izinkan untuk menghadapi sendiri, sepertinya sendirian. Nggak mungkin lah, saya pasti akan jaga lindungi dia. Di satu titik saya akan jaga mereka. Kalau prianya pria itu di dalam Alkitab ada nggak contoh satu karakter gitu? Jadi prianya pria itu kalau kita lihat ada Adam dan Hawa, punya anak Kain dan Habel. Nah keturunan Kain itu semua prianya pria. Dia berusaha membuat prestasi-prestasi yang sifatnya untuk menunjukkan bahwa dia berarti. Kota pertama yang didirikan oleh haus perhatian Kain. Haus perhatian, semua. Yang pertama, pembuat musik pertama, semua pertama di dunia itu dari keturunannya Kain. Tapi waktu itu Abel udah meninggal, anak yang ketiga tuh Enos. Enos tidak ada yang pertama, tapi Nuh itu keturunannya Enos. Jadi setelah semuanya mati, yang menikmati itu Enos. Enos satu aja, yang satu aja. Ini prianya Allah nih, ini prianya Allah. Dia mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Nah Pak, bisa nggak orang yang termasuk pria ini karena kan istilahnya haus daripada achievement gitu ya. Ini kan kalau saya perhatikan lama-lama menjadi sesuatu yang sifatnya adiktif gitu. Iya betul. Bisa nggak dari satu keberhasilan mungkin sudah punya satu pabrik, ketemu dengan teman, lu hebat banget gitu. Punya 2 pabrik, punya 3 pabrik, 5 pabrik, 10 pabrik, gimana? Jadi saya pernah nanya sama teman-teman saya yang sudah kaya raya. Lu ini udah kaya, 7 turunan nggak habis dimakan. Kenapa lu mesti kerja gini? Jawabannya tau nggak apa? Gue nggak mau kalah sama saingan gue. Nah, it's a game ya, it's a game gitu ya. Jadi dia hanya nggak mau terima kalau ternyata di daftar orang kaya di Indonesia itu dia nomornya turun, ratingnya turun. Dia nggak terima. Gitu. Atau kalau dalam hal rohani, kalau sudah punya gereja 20 cabang, masih kurang nih Pak. Nah ini bisa nggak seperti itu? Jadi harus yang nomor 1, harus lebih dari yang lain gitu ya Pak. Nah itu sebenarnya itu jujurnya, saya pernah jadi seperti itu. Apa yang ngedrive Bapak untuk masuk ke sana apa? Tadi pada satu titik saya merasa, buat apa ya semua ini? Setelah saya sadar, buat apa semua ini? Karena tuh mau dikejar sampai seberapa banyak mau dikejar. Dan di atas langit masih ada langit gitu. Gak bisa. Jadi kalau kita hanya sekedar kekurangan pujian dari seorang ayah, kekurangan pujian dari keluarga, kalau kita ngomong apa adanya, itu akan menolong kita. Dan saya makanya bersyukur punya istri yang bisa memberikan penghargaan untuk saya menjadi ayah, jadi suami persis seperti yang saya inginkan. Prianya pria menarik sekali ya, sesuatu yang sangat berharga sekali kita pelajari pada hari ini. Masih ada beberapa segmen, jangan kemana-mana pemirsa Good News Program, karena kita akan kembali pada segmen berikutnya. Stay tune. Dan Tuhan Yesus pun punya gelar namanya Everlasting Father. Betul. Dan itu artinya apa? Bapa yang kekal. Love you so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. It's very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya Bud. So nice, enak loh.
dari So Good Food. Oke, pemirsa sekalian, masih ada satu macam pria lagi, yaitu, oke, silakan Pak, langsung aja. Prianya Allah. Oke, sip. Oke Pak, tolong sebutkan Pak, maksudnya jadi apa kalau nih, tadi kita udah belajar mengenai prianya wanita, kemudian prianya pria. Dua pria ini sebenarnya menurut saya mereka dalam hati mereka ingin jadi pria yang benar. Cuman karena komunitas mereka tidak mendukung ke sana, sehingga akhirnya mereka mendapatkan gambaran yang salah mengenai bagaimana menjadi seorang pria yang sesungguhnya. Apakah benar sih Pak? Citra diri yang rusak itu aja bisa menghancurkan kehidupan dan masa depan orang. Betul. How gitu, how? Ya, jadi karena ini, jadi orang itu di dalam pikiran orang itu ada satu namanya value, satu nilai atau satu apa yang namanya norma, satu nilai. Dan nilai itu kita pikir itu benar gitu. Kenapa kita anggap benar? Karena berkali-kali itu masuk dalam pikiran kita. Jadi misalkan contoh yang paling gampang mengenai bohong atau korupsi. Ada banyak pemimpin yang walaupun sudah benar tetap korupsi. Dan kita ditanya, menurut mereka itu benar gitu, nggak apa-apa, bohong sedikit-sedikit tuh oke gitu. Ada loopholes-nya. Nah kalau itu benar, artinya dididik dari kecil seperti itu. Tadi pagi nih saya pergi ke satu warung, ada dua anak laki, dia pegang rokok, ibunya di sebelahnya, rokoknya nyala. Terus saya tanya, Bu, kecil-kecil kok ngerokok? Nggak apa-apa Pak, cuma buat mainan aja. Nah kalau anak kecil dikasih mainan rokok, one day dia akan isep pasti itu. akan, Dan nggak mungkin berhenti, mungkin berhenti sampai dia sakit atau sampai dia ngerti. Karena komunitasnya mengizinkan, jadi anggapnya apalagi kalau ayahnya merokok ya jangan ngerokok dia. Ibunya merokok, semuanya jadi value-nya seperti itu. Jadi dia pegang mainan sambil, loh kok kecil-kecil dikasih rokok? Nggak apa-apa Pak, itu kan cuma main-main aja. Nah kenapa main-main kok pakai seperti itu? Nah komunitas keluarga itu penting sekali. Di dalam bahasa aslinya keluarga itu terapi ya. Ada terapi, kesembuhan. Jadi rupanya keluarga itu penting, sehingga ada satu ayat di Mazmur 68 ayat yang ke-6. Bunyinya itu gini, dan Allah di tempat yang maha tinggi, maka dia akan menjadi pelindung bagi para janda dan ayah bagi para yatim. Jadi rupanya fungsi ayah, suami itu pentingnya nggak ketulungan. Kalau sampai pria tidak berfungsi sebagai suami dan ayah yang benar, maka Allah Bapa di surga akan turun tangan untuk menjadi suami dan menjadi jadi pelindung, bukan jadi suami, jadi pelindung bagi para janda dan ayah bagi para yatim. Hebat nggak? Dan Tuhan Yesus pun punya gelar namanya Everlasting Father. Betul. Dan itu artinya apa? Bapa yang kekal. Saya kalau baca itu di kitab Yesaya sampai nangis, Bapa yang kekal. Dia tempatkan dia sebagai ayah. Kenapa? Karena dia ingin para pria berubah menjadi prianya Allah. Nah, Pak, memang kan ultimately ya, apakah seorang pria itu pada dasarnya dia sifatnya lebih ke, bawaannya lebih ke prianya wanita atau ke prianya pria, pada akhirnya mereka harus berusaha untuk menjadi prianya Tuhan Allah. Gitu kan. Nah, tapi apakah itu berarti kalau prianya Tuhan itu lalu lebih mengedepankan kerohanian, kehendak Tuhan, terus tidak memperhatikan penampilan, terus tidak gitu, mempunyai, tidak mencari kekuasaan, tidak mempunyai pengaruh, tidak mempunyai kekayaan gitu? Atau bagaimana bisa supaya menyeimbangkan semuanya ini? Itu ada satu ayat di Kolose 3:23. Apa saja yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Jadi prianya Allah dan prianya wanita dan prianya pria itu melakukannya untuk manusia. Benar. Tapi kalau prianya Allah, Kolose 3:23, melakukannya seperti untuk Tuhan. Karena dari Tuhan engkau mendapatkan upah. Gitu. Jadi kalaupun kita kerja keras, bukan karena untuk mendapatkan pujian, tapi karena memang kontribusi saya sebagai karyawan, saya harus kerja. Sebagai pengusaha saya kerja, sebagai suami, Alkitab mengatakan saya harus cari nafkah buat keluarga saya. Jadi mengerti prioritas, mengerti tujuan, mengerti apa itu tugas dan ada satu kata yang bagus sekali namanya stewardship. Stewardship itu bahasa Indonesia penata layanan. Kadang-kadang nggak membawa arti yang baik, tapi kata stewardship itu is talking about accountability. Bagaimana kita bertanggung jawab untuk semua talenta, kepandaian yang Tuhan berikan. Dan kita apakan? Kita kembalikan tuh kemudian sama Tuhan lagi. Kalau di Alkitab ada contoh prianya Allah ini gimana? Siapa? Pria Allah itu bagus, Adam dan Hawa, ada Kain, ada Enos. Nah Enos itu di dalam Alkitab dikatakan tidak ada prestasi yang hebat di situ. Satu-satunya prestasi yang dituliskan di Alkitab adalah pada waktu Enos ada, pertama kali orang-orang memanggil nama Tuhan. Saya mempelajari kenapa kok nama Tuhan disebut waktu ada zaman Enos. Rupanya di keluarga itu mereka sering berdoa sama-sama. Tetangganya dengar, oh ada Tuhan. Dari pertama kali gitu ya, kita bikin persekutuan di rumah, tetangga kita dengerin, oh ada Tuhan. Siapa Tuhan dia? Oh baru pertama kali lah nama Tuhan itu disebutkan, Alkitab katakan disebutkan di situ.
Nah Enos lah menjadi bapak moyangnya Nuh. Jadi ketika Nuh semua mati, semua tenggelam, keturunan Enos yaitu Nuh yang akhirnya berkuasa di muka bumi. Jadi artinya sebenarnya yang dikuasai oleh pria atau pria wanita itu akan hilang. Tapi prianya Allah akan everlasting ya, kekal sifatnya. Jadi saya yakin juga di dalam persaingan yang begitu ketat pada hari ini, memang pasti ada. Kita pria harus bekerja. Nah kalau Pak Daniel bikin acara gini, masa mau bikin setengah-setengah kan pasti enggak. Ingin berusaha yang terbaik, enggak salah. Masa penampilan gini pakai baju yang sobek. Tetap penampilan baik, tapi dasarnya untuk memuliakan Tuhan. Bukan itu. Gitu. Karena para imam di Bait Allah zaman dulu pun mereka berbaju yang benar. Tapi bukan untuk attract women, bukan untuk attract pria yang lain. Tapi tujuan kita adalah untuk menunjukkan bahwa kita juga satu pribadi yang bisa melakukan yang terbaik untuk apa yang kita bisa lakukan. Itu namanya stewardship. Itu stewardship. Artinya kita menggunakan semua talenta, semua kepandaian untuk kembali kepada kemuliaan nama Tuhan. Kita akan lanjut Pak setelah break ya, tetapi sebelum break, saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa yang berasal dari Sorong, ya, dia seorang ibu bersaksi kepada kami atas terobosan yang sudah dialaminya. Ibu ini berkata, "Shalom, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan berkat doa Bapak dan Ibu, rumah tangga saya yang semula sudah berantakan, hancur dan tak terarah, sekarang sudah dipulihkan oleh Tuhan secara luar biasa. Terima kasih dan God bless you. God bless you too Ibu." Dan pemirsa, kami percaya bila Tuhan sanggup memulihkan keadaan dari keluarga ibu tersebut, Tuhan juga sanggup memulihkan keadaan Anda. Hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News program. Tuhan punya rencana yang super besar, a mega plan ya di dalam kehidupan saudara sekalian. Pandanglah, bangkit dan pandanglah masa depan saudara dan jangan lagi melihat ke masa belakang. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anda menyaksikan segmen terakhir dari Good News program, tapi kita hari ini 3 macam pria. Langsung aja Pak Andreas Nawawi, bisakah Bapak memberikan kata-kata dorongan khususnya kepada para pemirsa kita yang adalah pria mungkin yang mengalami pergumulan dalam hidup mereka? Silakan Pak. Ya, jadi menurut saya panggilan sebagai seorang pria adalah panggilan yang mulia. Karena Tuhan tuh begitu cinta pada setiap orang. Supaya cintanya rata dan bisa dinikmati semua orang. Cinta itu diturunkan melalui seorang pria, melalui suami dan melalui ayah. Sehingga kekurangan yang paling parah bagi seorang manusia itu bukan kekurangan uang, tapi kekurangan cinta seorang ayah, kasih Bapa. Dan untuk itu harus yang paling mutlak, karena itulah yang akan melengkapi seorang anak laki-laki menjadi pribadi yang sesungguhnya. Seorang anak wanita, anak perempuan menjadi pribadi yang seperti yang Tuhan harapkan. Jadi kalau Anda sebagai pria, sebagai laki-laki, jadilah laki-laki yang sesungguhnya. Laki-laki yang sejati seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Pria sejati ya. Oke, puji Tuhan. Pak Andreas, terima kasih atas kunjungan ke Good News program. Kami sangat diberkati Pak dengan kunjungan Bapak. Terima kasih Pak. Thank you. Nanti lain waktu kita akan buat waktu lagi untuk Bapak berbicara lagi di sini. Oke, puji Tuhan. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu episode yang luar biasa mengenai 3 macam pria. Ada satu ayat yang saya rindu bagikan kepada setiap daripada Anda yang akan kita ambil dan baca bersama-sama daripada kitab Yeremia pasal yang pertama. Kita akan melihat bersama-sama daripada ayat yang kelima. Yeremia 1 ayat kelima, firman Tuhan berkata, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau.
Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pemirsa sekalian, siapapun Anda yang menyaksikan Good News program pada hari ini, ketahui pertama-tama bahwa Anda menyaksikan Good News program ini bukan karena kebetulan. Yang kedua, mungkin hari ini Anda sedang bergumul dalam suatu masalah yang begitu besar dan Anda mencari jalan keluar. Bagaimana ini jalan keluar? Mungkin Anda terhimpit dalam suatu masalah keuangan. Mungkin Anda terhimpit dalam suatu masalah dalam keluarga. Mungkin orang tuamu gak bisa mengerti engkau. Mungkin suamimu meninggalkanmu. Mungkin istrimu menganggap rendah dan remeh engkau. Mungkin anak-anakmu sudah tidak lagi menggubris engkau. Di sini firman Tuhan berkata, bahkan sering kali kita berkata, ada gak Tuhan? Ada gak Tuhan? Aku gak percaya bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana Tuhan ada? Aku nggak bisa melihat Tuhan, nggak tahu rupa Tuhan itu bagaimana. Di sini firman Tuhan berbicara kepadamu bahwa sebelum aku membentukmu di dalam rahim ibumu, saudara pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa sebagai orang dewasa, pada waktu seseorang perempuan atau seorang wanita itu akan mengandung, pertama-tama kita harus mengerti bahwa saya percaya 99,9% wanita yang mengandung itu bahkan tidak menyadari bahwa dirinya mengandung. Perencanaan bisa dilakukan, tetapi actual atau pembuahannya itu pada waktu terjadi, bahkan suami ataupun istri, bahkan wanita itu pun sendiri tidak menyadari kapankah pembuahan ini terjadi. Seringkali orang merencanakan bahwa dia pengen punya anak satu, pengen punya anak dua, atau bahkan ada banyak daripada pasangan-pasangan yang tidak berencana punya anak, atau merasa dokter mengatakan tidak bisa punya anak, tetapi kemudian yang terjadi, pembuahan terjadi, akibatnya perempuan itu mengandung. Ya, apakah ini di luar nikah atau di dalam pernikahan yang sah, ini bukan lagi pembahasan saya pada hari ini, tetapi intinya siapapun Anda yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada dan tidak ada satupun daripada manusia yang mengerti dan mempunyai jalan keluar atas masalahku, saya berkata kepada Anda hanya ada satu pribadi yang mengatakan aku mengenalmu bahkan sebelum engkau dikandung dalam rahim ibumu. Dan dia adalah namanya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan dia memanggil engkau dengan namamu. Dia gak pernah memanggil engkau dengan kata hey, tetapi dia memanggilmu dengan namamu. Namamu yang kau sandang di KTP-mu, di paspormu, di ID-mu, itu adalah nama yang sudah Tuhan tentukan. Percayalah pemirsa sekalian, saya mempunyai 2 orang anak. Yang pertama bernama Angel berumur 14 tahun, yang kedua bernama James berumur 4 tahun. Saya masih ingat pada waktu istri saya mengandung James, anak kami yang kedua, terjadi sesuatu hal yang sangat menyedihkan sehingga pada waktu dikandung janinnya hilang dan tidak ketemu. Tetapi puji Tuhan mujizat terjadi, kami percaya hanya Tuhan yang mampu melakukan mujizat ini. Dan James, janin ini kembali dan pada waktu dokter mengukurnya dia berkata lebih besar, puji Tuhan. Ya, mujizat terjadi ya, dan dia berkata ukuran James lebih besar daripada minggu yang lalu. Dan saya tengok pada waktu saya lihat ukuran daripada janin James, baby James ini, kandungannya ini hanya berkisar sekitar 8 mm atau maaf, berkisar 3 mm. Pemirsa sekalian, tahukah Anda 3 mm ini sangat kecil sekali dan seperti seujung kuku saya. Dan kami waktu itu bahkan tidak pernah berpikir James ini wajahnya akan seperti siapa. Apakah seperti saya, bapaknya, atau seperti Debbie, mamanya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengenal James, mengenal Anda sebelum bahkan engkau dikandung di dalam rahim mamamu. Setiap daripada saudara dan saya, kita pernah berukuran 3 mm. Ya pemirsa sekalian, benar gak? Seberapa hebat pun Anda, seberapa kaya pun, seberapa tampan atau cantiknya Anda, kita semua pernah berukuran 3 mm. Bahkan orang tua kita pun mau melihat kita nggak bisa pemirsa sekalian. Ya, dokter itu pun harus pakai ultrasound, ya, harus pakai teknologi yang begitu canggih, baru bisa melihat keberadaan diri kita. Itu pun wajahnya nggak bisa jelas pemirsa sekalian. Tetapi Tuhan Maha Besar, Dia mengenalmu. Ini yang pertama pemirsa sekalian. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan sebelum engkau keluar dari kandungan, kalau hari ini Anda menyaksikan saya di acara Good News program, berarti Anda adalah makhluk hidup. Ada amin gak? Ya, Anda makhluk hidup, Anda bukan makhluk mati. Dan pada waktu Anda makhluk hidup, berarti seorang perempuan atau seorang mama Anda itu melahirkan Anda keluar daripada kandungannya. Dan firman Tuhan berkata dengan jelas dan tegas, sebelum engkau keluar daripada kandungan ibumu, engkau sudah dikuduskan. Ada amin pemirsa sekalian. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan satupun manusia adalah anak haram. Mungkin dunia mengatakan engkau anak haram.
Mungkin dunia bisa berkata si A atau si B anak haram. Tetapi saya membawa satu good news buat Anda hari ini bahwa engkau bukan anak haram. Engkau bukan anak haram. Saya ulang satu kali lagi. Tidak ada satupun anak haram di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Engkau terima kabar baik nih pemirsa sekalian. Dan bahkan yang ketiga di sana dikatakan bukan saja engkau bukan anak haram. Engkau adalah anak yang kudus. Engkau adalah anak yang dicinta oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan aku menetapkan engkau menjadi, dengar baik-baik, nabi bagi bangsa-bangsa. Wow. Engkau seorang nabi. Nabi ini artinya adalah orang yang membawa menjadi corong suaranya Tuhan. Membawa suara kebenaran daripada Tuhan. Ternyata bukan hanya Tuhan mengenalmu nomor satu sebelum engkau dikandung dalam rahim ibumu. Bukan saja engkau adalah anak yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Nomor tiga, Tuhan punya rencana yang super besar. A mega plan ya di dalam kehidupan saudara sekalian. Pandanglah, bangkit dan pandanglah masa depan saudara dan jangan lagi melihat ke masa belakang. Jangan lagi engkau tinggal di masa lalumu. Aku katakan kepadamu di dalam nama Yesus, aku hancurkan, aku runtuhkan semua tembok-tembok kubu-kubu yang iblis sudah bangun di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan pemirsa sekalian, kami runtuhkan di dalam nama Yesus. Engkau terima citra diri, engkau terima identitas yang benar. Firman Tuhan mengatakan yang lama itu sudah berlalu. Identitas yang ditanamkan secara tidak baik, tidak benar oleh orang tuamu, oleh society masyarakat sekelilingmu yang tidak benar, tidak alkitabiah, tidak selaras dengan firman Tuhan. Diruntuhkan sekarang, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saya ucapkan selamat kepada Anda yang mau menerima kebenaran bahwa engkau sudah dikuduskan oleh Tuhan, bahwa Tuhan mengasihimu. Tuhan bahkan Yesus Kristus sudah mati buat engkau. Dia memilih untuk mati buat saudara. Percayalah ini Bapak Ibu sekalian, percayalah pemirsa bahwa ada masa depan yang indah bersama dengan Kristus. Dan bukan kebetulan Anda menyaksikan program ini. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya untuk meminta kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu? Saya mengaktifkan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Angkat tangan saudara ke layar televisimu dan terimalah kabar baik ini. Di dalam nama Yesus, aku berdoa buat saudara sekalian. Siapapun engkau yang tadinya berkata, aku tidak mau mengenal Tuhan. Aku tidak percaya bahwa Tuhan ada. Sekarang Bapa, engkau lawat mereka. Engkau lawat Roh Kudus, engkau ada di sana. Seperti engkau ada di sini. Di dalam nama Yesus, segala macam keterpurukan, masa lalu yang hancur, kami batalkan di dalam nama Kristus Yesus. Kami membawa kebenaran, kami membawa kabar baik yang sangat luar biasa. Masa depanmu indah. Aku deklarasikan bahwa rencana Tuhan terjadi pada kehidupanmu. Engkau kepala dan engkau bukan ekor. Engkau naik dan engkau tidak turun. Aku memberkati hidupmu. Terima ini pemirsa, terima. Siapapun engkau, laki-laki, perempuan, tua, muda, dewasa, kecil, besar, kaya, miskin. Di dalam nama Kristus, I bless you. Aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan engkau sudah menjadi ciptaan yang baru dan disayang oleh Kristus Yesus. Bersama dengan saya katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama dalam Good News Program. Dan kami percaya pemirsa sudah diberkati pada hari ini. Kami mau pamit undur dari hadapan pemirsa, tapi kami akan kembali lagi untuk menjumpai pemirsa di pekan yang akan datang. Di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata. Terima kasih pemirsa sekalian atas setiap dukungan dan support yang sudah diberikan kepada pelayanan kami. Dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, luar biasa. Tuhan Yesus, memberkati.